Oke, berikut saya akan menjelaskan cara pengisian untuk aplikasi usaha jasa dan dagang. Yang pertama harus diisikan atau sebelum menggunakan aplikasi ini, perlu disiapkan dulu aplikasinya agar bisa dilakukan pengisian rutin secara bulanan. Dan perhatikan di sini untuk usaha jasa dan dagang, itu di versi yang terbaru ini sudah ada tambahan laporan penjualan cabang. Jadi di sini kita bisa men-set per cabang. Kemudian ada laporan penjualan produknya, apakah itu harian, mingguan, bulanan, serta stok pembelian dan stok titip jual. Oke, kita akan mulai saja bagian pertama, yaitu menyiapkan aplikasi ini agar siap digunakan. Yang pertama harus diisikan adalah tahun pembukuan. Di sini kita mengisikan tahun. Nah, periode ini akan berlaku mulai dari Januari hingga Desember. Ya, perhatikan di sini, kenapa Januari sampai Desember ini untuk menyesuaikan dengan tahun pembukuan standar Indonesia ya. Tapi untuk pengisian itu bisa mulai dari tanggal dan bulan berapa saja. Misalnya tahun pembukuan 2019 baru mulai diisi November, ya diisi saja mulai November. Tapi hanya akan nanti 2 bulan laporan untuk tahun 2019-nya. Dan dilanjutkan untuk tahun berikutnya, bisa di-save ini untuk tahun 2020 dan dihapus isiannya, atau menggunakan file yang sama untuk isian yang baru. Di sini diisikan nama usahanya. Misal namanya bebas, namanya sesuai nama usaha, kemudian alamatnya isi. Ya. Nah, data ini kalau untuk namanya akan dipakai sebagai judul laporan. Jadi kalau kita lihat nanti di laporan, nah nanti akan terlihat ini sebagai judulnya. Kemudian kalau alamat di sini, ini akan muncul di data pencetakan invoice. Ya, akan muncul di sini. Jadi silahkan nanti diisi data usahanya, minimal tahun pembukuan dan nama perusahaan. Setelah data usaha kita isi, kita bisa mengisikan data nama pelanggan. Nama pelanggan ini kalau belum ada bisa diisi pada saat pengisian transaksi. Dan di sini kita isi ID. Bebas ya format ID-nya, pelanggannya juga pelanggan 1. Ini bebas juga. Jadi yang perlu diisikan di sini adalah pelanggan, diutamakan pelanggan yang mempunyai piutang. Ya, jadi kalau tidak punya piutang tidak perlu diisi. Jadi nanti bisa diisi langsung nama pelanggannya di bagian transaksi. Ini data tambahan bisa diganti. Ini sebenarnya kolomnya kolom bebas, format bebas. Mau diisi keterangan nama, telepon, alamat, atau lain-lain bebas. Ya, itu untuk daftar pelanggan. Dan kemudian satu lagi, di sini disediakan sampai 1000 nama pelanggan. Ya, ini bervariasi tergantung nanti aplikasinya mana. Ada yang sampai 1000 dan mungkin ada yang cuma sedikit ya. Ya tidak masalah karena ini bisa ditambahkan. Ya, cara penambahannya Oke, berikutnya adalah daftar supplier. Di sini sama cara pengisiannya dengan pengisian pelanggan tadi. Tinggal diisikan ID dan namanya, dan ini akan digunakan sebagai referensi untuk perhitungan hutang. Setelah itu ada data nomor dokumen. Ini ada 4 dokumen yang bisa diisikan: invoice, PO, kwitansi, dan titip jual. Bisa diisikan sekarang, bisa juga diisikan nanti pada saat akan digunakan. Jadi kalau akan digunakan baru diisikan, tidak masalah. Oke. Berikutnya adalah daftar toko dan cabang, toko atau cabang. Kalau misalnya usahanya memiliki lebih dari 1 cabang, ini bisa diisikan di sini. Ya, ID, nama. Jadi nanti akan dipakai sebagai referensi untuk laporan
cabang, ya, ada penjualan harian. Nanti nama itu akan muncul di sini. Jadi kalau kita isikan di sini daftar toko cabangnya, oke, ini akan muncul di sini. Perhatikan nama cabangnya akan muncul dan nanti laporannya akan menyesuaikan. Setelah kita selesai mengisi daftar toko dan cabang, kita bisa mengisi daftar produk jasanya. Karena ini kan perusahaan jasa atau dagang. ID-nya juga sama, ID 001 bebas ID-nya. Misalnya nama jasanya, anggap saja usahanya bengkel ya. Jadi bisa bengkel atau klinik atau apapun yang ada jasa dagang. Misalnya jasa servis, jasa ganti oli misalnya kan. Nah, kemudian di sini ada golongan harga. Golongan harga ini mengacu terhadap harga-harga yang mungkin berbeda untuk setiap transaksi. Misalnya dibedakan atas weekend mungkin harganya beda, atau mungkin kalau ada panggilan itu beda, atau misalnya ini karena cabang, jadi kalau misalnya ada servis yang menggunakan jasa orang lain juga berbeda. Ya, tinggal diisikan saja ini. Dan tidak harus diisi semua, jadi bisa diisi hanya satu bagian saja atau dua bagian saja. Setelah itu kita bisa mengisi daftar produk dagang di sini. Ya. Di sini kalau misalnya bengkel, kita bisa misalnya mengisi HPP, spare part dan aksesoris. Di sini kategori produknya. Untuk bengkel mobil, misalnya aki, ban mobil, atau ban pelumas ya. Ini bebas, tidak ada ketentuan. Jadi kita bisa isi di sini spare part aksesoris ya. Kemudian di sini pelumas. Kemudian kita bisa mengisikan ID di sini dan nama produk yang dijual. Ya, kemudian bisa diisikan unitnya di sini. Kita set kategori. Kategori di sini adalah berdasarkan kategori yang ada di kolom D ini. Jadi kita misalnya isi ID-nya 001 lagi, kemudian namanya anggap saja aki, kategori produknya aki, unitnya kita isi ya ini buah misalnya, jumlahnya ada stok 2, dan ini yang diisi adalah stok beli atau stok yang sudah dimiliki ya, harganya misalnya 400.000. Nah, sedangkan di sini ada stok titip jual. Stok titip jual itu adalah yang belum dibeli tapi dititipkan ke kita. Kalau misalnya ada stok ya kita isi saja jumlahnya 1, harga per unitnya misalnya 420.000 ya. Nanti ada penambahan, ada modul titip jualnya terpisah. Nah, kemudian di bagian kanan itu ada ini golongan harga jual. Jadi sama, misalnya kalau memang ada agen membeli harganya dibedakan, atau ada waktu yang berbeda, misalnya waktu promo dan lain harganya dibedakan. Golongan harga ini akan dijadikan referensi pada saat transaksi dagang. Jadi kalau kita masuk ke penjualan, di sini ada golongan harga. Nah, golongan harga ini nanti yang akan memunculkan harga per unitnya sesuai dengan kategorinya tadi. Ya. Oke. Jadi saya kira untuk jasa dan dagang cukup jelas. Kita akan membahas untuk modul berikutnya.